Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dengan berakhirnya UFC Vegas 45 kemarin, Derrick Lewis versus Chris Daukaus, tanggal 18 Desember 2021, maka berakhir jugalah seluruh event UFC untuk tahun 2021 ini. Sehingga sekarang, Radio Tempur juga akan masuk ke konten akhir tahun, yaitu pembahasan kelas-kelas dalam UFC. Tapi sebelum masuk ke pembahasan kelas-kelas dalam UFC, kita bahas dulu jajaran fighter terbaik UFC berdasarkan peringkat Power for Pound. Sebentar, peringkat Power for Pound itu apa sih? Peringkat Power for Pound adalah peringkat yang digunakan dalam olahraga combat sport seperti tinju, gulat, atau MMA, di mana para atlet bertanding berdasarkan kelas berat mereka masing-masing. Nah, karena kelas yang berbeda-beda, berarti fighter tersebut sebenarnya tidak bersaing secara langsung, melainkan dilakukan penilaian berdasarkan berbagai kriteria, seperti rekor bertanding, level lawan yang dihadapi, dan juga faktor-faktor subjektif, seperti seberapa menarik fighter tersebut ketika bertanding, dan seberapa terkenal mereka. Setelah dilakukan penilaian, barulah dibuat peringkat Power for Pound ini, untuk menentukan siapa yang terbaik apabila semua fighter dianggap memiliki berat yang sama. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja nih, kita masuk ke ranking 15. Di peringkat 15, kita punya juara interim UFC Heavyweight, Bongamin Ciryl Gane. Fighter asal Prancis dengan rekor undefeated 10 kali menang dan tidak pernah kalah. Ciryl Gane baru bergabung dengan UFC di pertengahan tahun 2019. Tepatnya dalam UFC Fight Night 156, 10 Agustus 2019. Namun hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun, Ciryl Gane mampu berada di puncak kelasnya para Titan dan mendapatkan sabuk juara interim UFC Heavyweight. Sabuk ini baru ia dapatkan dalam UFC 265 Lewis versus Gane, tanggal 7 Agustus 2021 kemarin. Awalnya perebutan sabuk juara interim ini menuai banyak kontroversi. Pertama, karir Ciryl Gane masih terlalu muda untuk langsung memperebutkan sabuk. Dan kedua, sabuk interim hanya diperebutkan ketika sang juara sesungguhnya berhalangan bertanding, baik karena urusan medis maupun urusan penting lainnya. Tapi sang raja heavyweight, yakni Francis Ngannou, sebenarnya sama sekali tidak berhalangan untuk mempertahankan tahtanya tersebut. Satu-satunya halangan adalah perselisihannya dengan pihak UFC soal bayaran atlet. Namun seperti yang dibahas dalam video fight recap UFC 265 dulu, di malam itu, Ciryl Gane menunjukkan pada dunia bahwa ia memang layak menyandang gelar sebagai juara. Sebagai seorang fighter kelas heavyweight, Ciryl Gane mampu bergerak lincah layaknya seorang featherweight. Tahun depan, dalam UFC 270, yang menjadi event UFC berangkat pertama di tahun 2022, Ciryl Gane akan bertanding melawan Francis Ngannou untuk membuktikan siapakah raja UFC heavyweight yang sesungguhnya. Di peringkat 14, kita punya mantan juara UFC Light Heavyweight, the legendary police power, Jan Blachowicz. Fighter asal Polandia dengan rekor bertanding 28 kali menang dan 9 kali kalah. Usai mengisi tahta kosong peninggalan John Jones, fans menganggap bahwa kejayaan Jan Blachowicz akan berlangsung cukup lama. Wajar saja, semua berawal dari cara Jan Blachowicz merampas tahta ini dari Raja Tanpa Mahkota Dominic Reyes dengan cara sangat brutal. Dan berselang 6 bulan, kejayaannya langsung diuji dengan ujian yang sangat berat, di mana raja tak terkalahkan UFC middleweight Israel Adesanya memulai kampanyenya untuk menjadi double champ. Namun Jan Blachowicz mampu mempertahankan kerajaannya tersebut setelah mendominasi habis Israel. Namun siapa sangka, di antara banyak kontender mengerikan dan berbakat lainnya, justru seorang veteran berusia 42 tahunlah yang berhasil menggulingkan Jan Blachowicz dari tahtanya. Dialah Glover Teixeira. Kini Jan Blachowicz ingin kembali memantaskan diri untuk merajai kelas ini lagi dengan bertanding melawan kontender muda ranking 3, Alexander Rocket Rakic. Yang mana pertandingan ini akan digelar di bulan Maret tahun 2022 mendatang.
Memasuki peringkat 13, kita punya Robert The Ripper Whittaker. Fighter asal Australia dengan rekor bertanding 23 kali menang dan 5 kali kalah. Sebelum Israel Adesanya masuk dan menjadi wajah baru bagi divisi UFC middleweight, Robert Whittaker adalah penguasa kelas ini dengan rekor undefeated di middleweight. Whittaker pun dikenal sebagai fighter yang tidak pernah pilih-pilih lawan. Terbukti dengan duel legendarisnya selama 50 menit melawan Yoel Romero yang di masa itu sangat ditakuti. Namun kejeniusan Israel mampu menemukan celah untuk membuatnya tumbang di kampung halamannya sendiri dalam UFC 243. Kini ia telah memantaskan dirinya dengan menang dominan atas Darren Till dalam UFC on ESPN 14, Jared Cannonier dalam UFC 254, dan Kelvin Gastelum dalam UFC on ESPN 22. Seorang number one contender sebetulnya tidak perlu menang hingga sebanyak ini untuk mengembalikan posisinya pada perebutan sabuk juara. Namun Robert Whittaker nampaknya ingin memberikan pernyataan tegas sebelum kembali melawan Israel. Rematch antara kedua fighter terbaik middleweight ini akan diwujudkan dalam event UFC berangka kedua di tahun 2022, yaitu dalam UFC 271. Di peringkat 12, kita punya juara baru UFC Light Heavyweight, Glover Teixeira. Fighter asal Brazil dengan rekor bertanding 33 kali menang dan 7 kali kalah. Glover Teixeira adalah bukti bahwa dengan mimpi, kerja keras, dan tekad yang kuat, maka tidak ada yang mustahil. Fighter senior ini telah bertanding MMA profesional selama 19 tahun. Ia sempat berada dalam 15 kemenangan berturut-turut sejak tahun 2006. Yang kemudian membuatnya dikontrak bergabung dengan UFC. Sejak debutnya di UFC pun, Glover Teixeira sudah digadang-gadang untuk menjadi sosok fighter yang akhirnya bisa menumbangkan sang Jon Jones. Dan spekulasi tersebut makin diperkuat dengan performa Teixeira yang luar biasa di UFC. 4 dari 5 pertandingannya di UFC, ia selesaikan dengan finish. Menjadikan 15 kemenangan berturut-turutnya berlanjut ke angka 20 kemenangan berturut-turut. Hingga akhirnya title shot pertama untuk sabuk juara UFC Light Heavyweight, Glover Teixeira dapatkan. Namun sayang, kemampuan serta pengalaman panjang Glover Teixeira tidak cukup untuk melampaui talenta sang Jon Jones. Dan hal ini makin diperparah dengan kekalahan knockout kilatnya dari Anthony Johnson dan knockout brutal dari Alexander Gustafsson. Namun di tahun 2019, Teixeira mampu membentuk kembali tekad juara itu dan melangkah maju 5 kemenangan berturut-turut. Hingga akhirnya kesempatan kedua memperebutkan sabuk emas juara UFC Light Heavyweight ia dapatkan kembali. Dan kali ini, Teixeira tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia memaksa Jan Blachowicz untuk menyerahkan tahtanya melalui kuncian rear naked choke. Dan Teixeira tidak hanya berhasil menjadi juara UFC Light Heavyweight, namun juga mencatatkan rekor sebagai juara tertua dalam sejarah UFC di usia 42 tahun. Di peringkat 11 diduduki oleh juara UFC interim bantamweight, Peter No Mercy Yan. Fighter asal Rusia dengan rekor bertanding 16 kali menang dan 2 kali kalah. Sama seperti Jan Blachowicz, fans MMA di seluruh dunia mengira bahwa Peter Yan akan merajai tahtanya dengan waktu yang lama. Sepanjang karirnya, ia hanya pernah kalah melalui penilaian tipis split decision dalam pertandingannya melawan fighter asal Dagestan yang tidak kalah mengerikan, Magomed Magomedov. Dan kekalahan itu pun berhasil Peter balas 1 tahun kemudian. Sejak masuk ke UFC pun, Peter Yan terus mendominasi lawan-lawannya. Selain gaya bertandingnya yang tanpa ampun seperti julukannya, Peter Yan pun dianggap sebagai fighter dengan kemampuan boxing terbaik di UFC. Dan anggapan ini tidak hanya datang dari para fans, namun juga dari para fighter. Namun siapa sangka, tahta kerajaannya itu justru terenggut dalam title defense pertamanya ketika melawan Aljamain Fangmaster Sterling. Setelah mendominasi total jalannya pertandingan selama 3 ronde, Peter Yan harus kehilangan sabuknya berkat pelanggaran fatal yang ia lakukan di ronde keempat, di mana ia melututi kepala Sterling yang masih berada dalam posisi grounded. Peter Yan pun langsung menagih rematchnya.
yang mana awalnya dijadwalkan untuk digelar dalam UFC 267 kemarin. Namun Aljamain Sterling menarik diri karena operasi. Akhirnya Cory Sandhagen lah yang mengisi posisi Sterling tersebut. Tapi tidak jadi masalah. Setelah menampilkan duel tercantik di tahun 2021, Peter Yan berhasil mengalahkan Cory Sandhagen dan menjadi juara interim UFC Bantamweight. Dan masuklah kita dalam posisi 10 besar. Di ranking 10 diduduki oleh The Assassin Baby, Brandon Moreno, fighter asal Meksiko dengan rekor bertanding 19 kali menang dan 5 kali kalah. Ketika divisi flyweight berada di ambang kematian berkat fighter-fighter yang kurang menjual serta kepergian Demetrius Johnson, Deiveson Figueiredo lah yang membangkitkan kembali kelas ini. Dengan julukan God of War dan gaya rambut yang menyerupai Kratos, Figueiredo menghabisi lawan-lawannya dengan brutal. Sesuatu yang jarang kita lihat dari kelas flyweight. Dominasinya atas lawan-lawannya membuat fans mengira tidak ada lawan di kelas flyweight yang mungkin bisa mengusik tahtanya. Pihak matchmaker pun sampai harus mencarikan lawan di luar kelas flyweight untuk membuat kisah flyweight ini tetap menarik. Namun ternyata, di akhir tahun 2020, seorang underdog murah senyum yang kontras dengan sosok Figueiredo datang menantang sang juara. Dan di luar dugaan, sang underdog tidak hanya mampu bertahan selama 5 ronde, namun juga berhasil memberikan perlawanan ketat hingga ketiga juri memutuskan pertandingan berakhir seri. 7 bulan berlalu, Brandon Moreno kembali menantang sang raja dalam UFC 263, 12 Juni 2021. Di mana kali ini, Figueiredo tidak mampu lagi memberikan perlawanan seimbang dan berakhir kalah dengan kuncian rear naked choke. Dan Brandon Moreno menjadi juara UFC Flyweight yang baru. Kini giliran Figueiredo yang menantang balik sang raja baru, di mana trilogi mereka akan diwujudkan dalam UFC 270, 22 Januari 2022. Di ranking 9, diduduki oleh mantan juara UFC Heavyweight dan penyandang gelar fighter MMA Heavyweight terbaik sepanjang masa, Stipe Miocic, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 20 kali menang dan 4 kali kalah. Stipe Miocic bisa dibilang merupakan fighter heavyweight yang paling dicintai fans, namun juga paling dibenci UFC. Heavyweight atau kelas berat adalah kelasnya para legenda. Sosok seperti Muhammad Ali, Mike Tyson, Tyson Fury adalah fighter yang bertanding di kelas ini. Sebagai seorang raja dari kelas yang paling disorot dalam dunia combat sport, Stipe Miocic sangat tidak menjual. Semua itu karena kemampuan mikrofonnya yang kurang dan sifatnya yang jenaka. Kontras sekali dengan kelas heavyweight yang brutal. Namun jika kita bicara prestasi, tidak ada yang mampu menyainginya di UFC ini, di mana ia adalah satu dari 2 fighter heavyweight sepanjang sejarah MMA yang mampu mempertahankan gelarnya sebanyak 3 kali. Satunya lagi adalah sang Emperor Fedor Emelianenko. Namun seperti yang disampaikan sebelumnya, UFC sangat menantikan kejatuhan raja UFC heavyweight ini, yang mana akhirnya harapan UFC itu terwujud dalam UFC 260, 27 Maret 2021, di mana Stipe Miocic ditinju knockout oleh pemegang rekor tinju terkeras di dunia, Francis Ngannou. Selain tidak mendapatkan kesempatan rematch, UFC langsung membawa divisi ini bergerak cepat dengan melantik juara UFC interim, Ciryl Gane. Hingga kini masih tidak ada informasi pasti mengenai kelanjutan karir Stipe Miocic. Tapi di luar UFC, Stipe Miocic masih sibuk mengabdikan dirinya sebagai pemadam kebakaran. Lanjut di ranking 8, Dustin The Diamond Poirier, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 28 kali menang dan 7 kali kalah. Kalau dilihat dari respon brother sekalian, baik melalui YouTube maupun Instagram, rasanya sepeninggal Khabib, Dustin Poirier lah fighter favorit fans MMA Indonesia. Dan wajar saja, julukan berlian memang benar-benar menggambarkan sosok seorang Dustin Poirier. Perjuangannya hingga berada di jajaran atas fighter UFC tidaklah mudah. Asam garam dunia combat sport ini telah ia rasakan. Bagaikan berlian yang lahir dari tekanan,
Sepanjang karirnya, Dustin Poirier tidak pernah kalah beruntun. Di tiap kekalahannya, Dustin selalu balas dengan kemenangan berturut-turut. Selain menjadi sosok yang inspiratif di dalam oktagon, di luar oktagon pun Dustin tetap menjadi inspirasi berkat yayasan The Good Fight Foundation yang dibangunnya. Dustin dikenal sebagai seorang filantropis. Usai pertandingan, Dustin selalu melelang semua perlengkapan tempurnya, yang mana hasil dari lelang tersebut seluruhnya didonasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Pencapaian terbesar Dustin di oktagon adalah ketika ia berhasil memutus 13 kemenangan beruntun Max Holloway dan meraih sabuk juara interim UFC Lightweight. Meskipun mimpi Dustin sebenarnya adalah sabuk juara undisputed UFC Lightweight, namun sayang, mimpi tersebut harus Dustin kubur dalam-dalam usai kekalahannya dalam UFC 269 kemarin. Kini, seperti yang dibahas dalam 2 video radio tempur sebelumnya, Dustin akan memulai perjuangan barunya di kelas welterweight. Di peringkat 7, diduduki oleh Max Blessed Holloway, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 23 kali menang dan 6 kali kalah. Saat ini Max Holloway berada dalam langkahnya untuk menjadi featherweight terbaik sepanjang masa. Semua ini didukung dengan prestasinya di kelas ini. Mulai dari rekor kemenangan terbanyak, rekor finish terbanyak, rekor KO atau TKO terbanyak, rekor significant strikes terbanyak, hingga winning streak terpanjang. Namun sulit memposisikan Max sebagai featherweight terbaik sepanjang masa saat ini. Mengingat, ia masih aktif namun sabuk juara UFC featherweight terbalut di pinggang orang lain. Orang lain itu adalah Alexander Volkanovski yang mengantongi 2 kemenangan title fight atas Max Holloway, yaitu dalam UFC 245 14 Desember 2019 dan UFC 251 tanggal 11 Juli 2020. Max Holloway telah memantaskan dirinya untuk kembali menantang sang juara dengan kemenangan atas Calvin Kattar di bulan Januari kemarin dan kemenangan atas Yair Rodriguez di bulan November kemarin. Max memang mengatakan ia tidak ingin terburu-buru untuk menuntut rematch-nya. Namun nampaknya tidak ada lagi lawan yang tersisa bagi kedua nama ini. Mengingat, Max dan Volkanovski telah membantai habis seluruh kontender di kelas ini. Belum ada tanggal pasti untuk trilogi mereka. Namun Dana White menyatakan bahwa trilogi tersebut pasti akan terwujud di tahun 2022. Di peringkat 6, diduduki oleh mantan juara UFC Light Heavyweight sekaligus mantan ranking 1 UFC Power Form, Jon Bones Jones, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 26 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Rasanya agak dilematis melihat sosok Jon Jones di sini. Di satu sisi, Jon Jones bisa dibilang salah satu atlet MMA paling bertalenta sepanjang sejarah. Jon Jones dianugerahi secara lengkap dari Yang Maha Kuasa, mulai dari ilmu striking, grappling, wrestling, dan lain sebagainya. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, Jon Jones sudah mengukir sejarah yang mungkin tidak akan pernah terpatahkan sampai kapanpun, yaitu menjadi juara UFC termuda. Hingga sekarang tidak satu orang pun mampu menggulingkan Jon Jones dari tahta abadinya. Dan kelas yang ia rajai pun bukanlah kelas main-main. Kelas tersebut adalah kelas light heavyweight, dan di masa kejayaannya, kelas tersebut berisikan para monster legendaris seperti Quentin Jackson, Lyoto Machida, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira, Daniel Cormier, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain juga, Jon Jones sudah lama tidak aktif akibat perselisihannya dengan UFC perihal bayaran atlet. Sehingga rasanya tidak adil jika Jon Jones dibiarkan menduduki tahta peringkat number 1 power pound ketika atlet lain jauh lebih aktif. Ditambah lagi, kriminalitas yang terus Jon Jones lakukan di luar oktagon, mulai dari mengendarai mobil dalam pengaruh alkohol, tabrak lari, dan yang baru-baru ini, kekerasan dalam rumah tangga. Jon Jones menyasar comeback-nya di bulan panas tahun 2022 di kelas heavyweight. Dan mari kita lihat saja, apakah sang raja akan jatuh dari singgasananya, ataukah dunia kembali diingatkan tentang sosok fighter terbaik yang pernah ada. Dan masuklah kita
kejajaran elit UFC per 4 pound. Di peringkat 5 diduduki oleh juara UFC Lightweight Charles "Do Bronx" Oliveira, fighter asal Brazil dengan rekor bertanding 32 kali menang dan 8 kali kalah. Bagi gua, Charles Oliveira adalah contoh atlet seni bela diri campuran sesungguhnya. Charles Oliveira dipersenjatai lengkap mulai dari kemampuan striking hingga kemampuan submisinya. Kemampuan submisinya bisa dibilang yang terbaik di UFC ini. Dia adalah pemegang rekor kemenangan submisi terbanyak sepanjang sejarah UFC. Namun sekarang, ia pun dibekali dengan kemampuan striking yang tajam. Di jajaran peringkat power 4 pound ini, mungkin kisah Charles Oliveira lah kisah yang paling inspiratif, yang membuatnya menjadi fighter idola gua sekarang ini. Lahir dari kemiskinan favela Brazil, Oliveira melawan nasib melalui dunia pertarungan. Nasib awalnya di dunia pertarungan ini pun tidak berlangsung mulus, di mana ia berulang kali dipaksa menelan pahitnya kekalahan. Namun usai putri pertamanya lahir ke dunia, Charles Oliveira menemukan kembali motivasinya untuk bermimpi. Charles Oliveira melesat maju dengan 10 kemenangan berturut-turut, di mana kemarin dalam UFC 269, ia berhasil membungkam dunia usai mengalahkan raja tanpa mahkota, Dustin Poirier, sekaligus mempertahankan tahta kerajaannya di kelas lightweight ini. Di peringkat keempat diduduki oleh raja UFC Heavyweight, The Predator Francis Ngannou, fighter asal Kamerun dengan rekor bertanding 16 kali menang dan 3 kali kalah. Francis Ngannou tidak hanya memegang rekor tinju terkuat di UFC saja, namun juga di dunia. Tinjunya setara dengan ditabrak mobil Ford Escort yang melaju dengan kecepatan penuh dan lebih kuat dibandingkan martil 6 kilo yang diayun sekuat tenaga. Dan semua ini tergambar dalam rekor MMA-nya. 12 dari 16 kemenangannya ia peroleh melalui knockout, di mana 9 diantaranya berakhir di ronde pertama. Seiring berjalannya waktu, Francis Ngannou pun terus melakukan pengembangan diri. Ia bukan lagi fighter yang hanya mengandalkan tinju mautnya. Hal ini dibuktikan dalam rematch-nya melawan Stipe Miocic dalam UFC 260 kemarin. Francis yang dulu didominasi habis oleh Stipe karena kemampuan gulatnya, kini mampu menahan takedown dari Stipe dan bahkan membalikan keadaan. Yang kemudian, pertandingan ia akhiri dengan gaya khasnya, yaitu dengan tinju mautnya. Hingga saat ini Francis Ngannou masih berselisih dengan pihak UFC terkait masalah bayaran. Kabarnya hanya 1 pertandingan lagi tersisa dalam kontraknya bersama UFC. Apabila dalam UFC 270 nanti Francis mampu mengalahkan sang juara interim Ciryl Gane, tentu Francis akan mendapatkan bargaining position yang bagus. Tapi jika kalah, rasanya tidak mungkin Francis masih bisa menuntut bayaran lebih. Dan bahkan, bukan tidak mungkin, Francis Ngannou malah dibiarkan keluar oleh Dana White. Masuk dalam jajaran 3 besar nih brother. Di ranking 3 diduduki oleh juara UFC middleweight Israel The Last Stylebender Adesanya, fighter asal Nigeria dengan rekor bertanding 21 kali menang dan 1 kali kalah. Israel masihlah seorang raja undefeated di UFC middleweight. Satu-satunya kekalahan yang ia peroleh adalah ketika ia mencoba peruntungannya menjuarai 2 kelas. Namun berat natural tidak bisa bohong. Israel hanya mengandalkan kejeniusan strikingnya untuk bisa merajai kelas baru ini. Namun raja yang baru dilantik, Jan Blachowicz, tidak kalah jagonya dalam urusan striking. Setelah mengimbangi Israel selama 3 ronde, di ronde keempat dan kelima barulah Jan Blachowicz menyadarkan Israel tentang perbedaan kelas berat melalui gulatnya. Israel sama sekali tidak berkecil hati atas kekalahan perdananya tersebut, yang sekaligus menodai rekor undefeated-nya ini. Dan tidak hanya Israel, fans pun merasa kekalahan ini sama sekali tidak menodai legasi seorang Israel Adesanya, karena ia berani mempertaruhkan rekor undefeated-nya tersebut untuk sesuatu yang lebih berharga, yaitu menjadi juara di 2 kelas berbeda. Dengan berakhirnya kampanye Israel untuk menjadi double champ, Israel kembali diingatkan bahwa tahta kerajaannya tidak bisa ia tinggalkan. Robert Whittaker, mantan raja yang ia rampas tahtanya, kini menuntut balasan usai mengalahkan 3 kontender elit. Dan pertandingan mereka akan diwujudkan dalam UFC 271. Apabila Israel mampu sekali lagi mengalahkan Whittaker,
maka mungkin seluruh jajaran divisi middleweight harus ikhlas bahwa Israel akan menjadi raja abadi bagi kelas ini. Di peringkat kedua diduduki oleh juara UFC featherweight Alexander The Great Volkanovski, fighter asal Australia dengan rekor bertanding 23 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Fakta bahwa Max Holloway digadang-gadang sebagai featherweight terbaik sepanjang masa makin membuat nama Volkanovski bersinar. Pasalnya, Volkanovski lah yang merampas tahta UFC featherweight ini dari Holloway. Dan tidak hanya itu, berselang 7 bulan, Volkanovski sekali lagi mengalahkan Holloway untuk memberikan pernyataan bahwa dialah raja UFC featherweight yang sesungguhnya. Kemenangannya atas Brian Ortega dalam UFC 266 tanggal 25 September 2021 kemarin memberikan pernyataan tegas bahwa sudah waktunya kita memberikan respect yang seharusnya pada raja UFC featherweight ini. Volkanovski menunjukkan mental seorang juara ketika ia mampu bertahan dari kuncian maut Brian Ortega. Tidak hanya sekali, namun 2 kali. Melihat seluruh jajaran UFC featherweight sudah habis dibantai oleh Volkanovski dan Holloway, trilogi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan lagi. Apabila Volkanovski kalah, tentu Volkanovski berhak menuntut tetralogi. Pasalnya, skor mereka berdua saat ini adalah 2-0. Tapi apabila Volkanovski kembali menang, maka Max harus ikhlas bahwa tahta UFC featherweight tidak akan pernah jadi miliknya lagi selama Volkanovski masih merajai divisi ini. Dan masuklah kita ke puncak tertinggi peringkat power for pound, fighter terbaik di UFC. Dia adalah juara UFC welterweight Kamaru The Nigerian Nightmare Usman, fighter asal Nigeria dengan rekor bertanding 20 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Awalnya Kamaru Usman hanya menduduki posisi runner-up peringkat power for pound, di mana Jon Jones lah yang masih menduduki tahta puncak tersebut. Namun begitu kasus KDRT Jon Jones mencuat ke publik, barulah Jon Jones ditendang dari tahta tersebut, menjadikan Kamaru Usman yang duduk di puncak menggantikan Jon Jones. Banyak yang merasa berarti Usman hanya bisa di sini karena Jon Jones bermasalah. Namun usai kemenangannya atas Colby Covington yang merupakan salah satu welterweight terbaik juga, posisi Usman sudah tidak diragukan lagi. Semua kontender elite UFC welterweight telah tumbang di tangannya, atau bahkan sudah tumbang duluan dalam perjalanan mereka. Saat ini yang mengantri untuk menantangnya adalah ranking 3 UFC welterweight, Leon Edwards. Dan Leon pun sebenarnya sudah pernah dikalahkan oleh Kamaru Usman. Apabila Kamaru Usman sekali lagi mampu mengalahkan Leon, maka ia akan menyamai rekor legendaris Anderson Silva, yakni 16 kemenangan beruntun. Suatu rekor yang dulu dianggap tidak akan pernah digapai, apalagi dilampaui. Oleh karena itu, Kamaru Usman menyampaikan rencananya untuk pensiun dari olahraga ini, mengingat semua pencapaian dan rekor-rekor paling prestisius olahraga ini sudah ia gapai. Itu tadi 15 fighter terbaik di UFC berdasarkan peringkat power for pound. Siapa fighter favorit kalian? Atau malah nggak ada di list ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.